Struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai dan norma yang mengatur interaksi antara status dan peran sosial. Mudahnya, struktur sosial diartikan sebagai pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup unsur-unsur sosial seperti kaidah, lembaga, kelompok, dan lapisan sosial. Setiap manusia terkait dengan struktur masyarakat di mana manusia menjadi anggotanya. Dapat diartikan bahwa manusia termasuk ke dalam satu atau lebih kelompok seperti kebudayaan, lembaga sosial, pelapis sosial, kekuasaan, dan wewenang yang terdapat di dalam masyarakat. Struktur sosial memiliki 4 elemen dasar. Struktur sosial yaitu status sosial, peranan sosial, kelompok, dan institusi. Fungsi dari struktur sosial. Pertama, untuk mengawasi sosial yaitu sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok masyarakat. Kedua, sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial di masyarakat. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Perpindahan tersebut bisa menjadi ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Ke tingkat yang lebih tinggi ada social climbing. Mobilitas ini terjadi ditandai dengan naiknya status seseorang ke pendudukan yang lebih tinggi lagi atau terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seorang karyawan yang memiliki kinerja yang sangat bagus, kemudian ia berhasil naik pangkat menjadi manajer di kantornya. Yang kedua ada social sinking. Social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Adapun alasan dari adanya social sinking adalah berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Contohnya polisi yang diturunkan pangkat jabatannya karena melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada mobilitas sosial horizontal, merupakan perpindahan status dan dalam lapisan yang sama. Pada mobilitas ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, seorang kepala sekolah yang dipindahkan bertugas ke sekolah lainnya karena masa kerja di sekolah lamanya sudah habis. Walaupun ia dipindahkan ke sekolah yang baru, namun jabatannya masih tetap sebagai kepala sekolah. Dampak positif dari mobilitas sosial. Pertama, menjadi pendorong sekaligus mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan positif ini terjadi apabila didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi tentunya akan mendapatkan respon yang berbeda-beda. Ada yang meresponnya sebagai sebuah tantangan, ada juga yang meresponnya sebagai bentuk penerimaan. Penerimaan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya mobilitas sosial menjadi salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Dari dampak positif, ada juga dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, timbulnya konflik-konflik sosial. Mobilitas sosial bisa dikatakan sebagai salah satu perjuangan seseorang atau kelompok sosial untuk dapat mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Adanya persaingan yang ada, tidak heran jika biasanya akan berujung dengan sebuah konflik. Yang kedua, beresiko terkena gangguan psikologi. Tidak sedikit orang yang mengalami kegelisahan setelah kehilangan jabatan atau kedudukannya. Hal ini tentunya akan mengganggu psikologi, bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri akibat stres berkepanjangan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit psikis hingga fisik. Pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap a. keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. B. Jenis hubungan yang dilakukan. C. Kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.
Sederhananya, pendekatan pertukaran sosial atau social exchange juga dapat dipahami sebagai proses pertukaran sosial yang berkenaan dengan perbuatan atau hubungan antara manusia, dan pertukaran perbuatan tersebut akan diukur bila terjadi hubungan timbal balik atau umpan balik antara satu sama lain dalam kehidupannya sehari-hari. Konsep teori pertukaran sosial juga menekankan adanya suatu konsekuensi dalam pertukaran baik yang serupa ganjaran material, misal yang berupa barang maupun spiritual yang berupa pujian. Selanjutnya, untuk terjadinya pertukaran sosial harus ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya 1. Suatu perilaku atau tindakan harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat tercapai lewat interaksi dengan orang lain. Yang kedua, suatu perilaku atau tindakan harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan yang dimaksud. Pertukaran sosial antara manusia pada hakikatnya memiliki tujuan yang mau dicapai, dan tujuan itulah yang menjadi standar ketika seseorang membangun suatu hubungan dengan orang lain, baik hubungan persahabatan, pernikahan, dan lain sebagainya. Humans dalam Margaret M. Poloma menjelaskan pentingnya nilai proposisi pertukaran sosial mencakup proposisi sukses, stimulus, nilai atau deprivasi satiasi, dan restu agresi atau approval aggression sebagai parameter objektif untuk memahami kerangka hubungan dan perilaku sosial manusia. Pernyataan proposisi terkait pentingnya nilai pertukaran sosial dalam membangun hubungan kemanusiaan tersebut antara lain: A. Proposisi sukses artinya dalam setiap tindakan, semakin sering tindakan tertentu memperoleh ganjaran, semakin orang melaksanakan tindakan itu. Yang B. Proposisi stimulus artinya semakin mirip stimulus yang ada sekarang ini dengan yang lalu, akan semakin mungkin orang melakukan tindakan yang serupa. Yang C. Proposisi nilai artinya semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka semakin senang orang melaksanakan. Yang D. Proposisi deprivasi satiasi artinya semakin orang memperoleh ganjaran tertentu, maka semakin berkurang nilai itu bagi orang yang bersangkutan. Apa yang dikatakan Humans sebagai kunci penjelasan ialah kejenuhan dengan ganjaran tertentu. Proposisi restu agresi artinya ganjaran yang tidak seperti yang diharapkan, maka akan menyebabkan marah dan kecewa serta dapat menyebabkan perilaku yang agresif. Dalam proposisi berlapis ini, Humans berbicara tentang perilaku emosional seseorang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pendekatan perilaku terhadap pertukaran pokok. Teori pertukaran George C. Humans disajikan untuk menjelaskan perilaku individu-individu di dalam kelompok. Menurut Humans, pola-pola pertukaran atau exchange harus dianalisis dengan memperhatikan motif-motif dan perasaan individu yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pendekatan dasar dalam teori pertukaran Humans bertumpu pada penjelasan masyarakat kecil, yaitu institusi sosial dalam tingkat psikologi individu. Untuk menggambarkan kelompok kecil tersebut, Humans menggunakan 3 konsep pokok. Pertama, kegiatan, yaitu perilaku aktual yang digambarkan pada tingkat yang sangat konkret, seperti penampilan individu di dalam setiap kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua, interaksi, yakni kegiatan apa saja yang merangsang atau dirangsang oleh kegiatan orang lain menurut saluran-saluran di mana hubungan timbal balik tersebut berlangsung. Yang ketiga, perasaan, maksudnya
keadaan subjektif, serta tanda-tanda yang bersifat eksternal sebagai cerminan dari perilaku yang menunjukkan keadaan internal, misalnya reaksi emosional terhadap suatu stimulus dan sejenisnya. Ketiga elemen, kegiatan, interaksi, dan perasaan itu pada akhirnya membentuk suatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Humas memusatkan perhatian pada pertukaran langsung yang terjadi di dalam kelompok kecil. Untuk kepentingan itu, Humas membangun teori pertukaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip psikologi perilaku atau behavior psychology. Dalam menggambarkan perilaku manusia tersebut, Humas meminjam konsep pertukaran ekonomi seperti biaya cost, imbalan reward, dan keuntungan profit. Melalui proses demikian, Humas membangun proposisi bahwa perilaku sosial manusia sebagai suatu kegiatan pertukaran setidak-tidaknya akan melibatkan dua orang, baik secara nyata ataupun tersembunyi. Interaksi yang berlangsung antara mereka mengandung unsur memberikan reward dan mengeluarkan cost. Lebih lanjut, untuk menjelaskan proposisi yang dirumuskannya, Humas mengembangkan konsep deprivasi dan kepuasan atau satiation, investasi, dan keadilan distributif. Semua konsep yang dikemukakan di atas pada gilirannya membawa anggota kelompok pada suatu standar pertukaran yang adil, yaitu sebanding antara investasi, cost, dan reward. Dalam penerapan prinsip pertukaran dasar, Humas menemukan bahwa pertukaran itu tidak hanya terbatas pada anggota satu kelompok yang saling menyenangi, akrab atau intim, tetapi juga terjadi antara seseorang dengan orang atau pihak yang kurang atau belum intim, bahkan juga antara orang yang tidak saling menyukai. Kok lu gak makan, Han? Iya nih, gue gak punya uang. Soalnya nyokap gue belum transfer. Oh, belum transfer. Lu mau makan gak? Gue bayarin. Emangnya gak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi ajarin gue statistik ya. Soalnya gue tugas statistik ada yang belum selesai. Dan gue gak ngerti. Gimana, mau gak? Jadi lu bayarin gue dan gue ngajarin lo statistika. Iya. Biar adil. Boleh? Yaudah, gue pesenin ya. Oke. Hari ini ya? Ya pokoknya sudah kejadian. Nih, makan nih. Wah, makasih. Iya. Gue tau sih pak, gue minta makan gue ngomongin takut. Nanti habis makan langsung bantuin gue ya. Oke. Nah, tadi kan gue udah bayar makan dulu Iya. di situ tuh di warteg. Nah, sesuai janji lu yang lu omongin tadi di situ, katanya lu pengen ngajarin gue statistik. Ya, yaudah, yang mana yang nggak bisa? Gak banyak sih yang gak gue bisa. Nih, cuman soal nomor 4 doang. Ya, nomor 4 Iya. tentang ini persamaan regresi. Nah, iya yang itu tuh. Kenapa Yang nggak ini. ngertinya? Ya nggak ngerti, rumusnya aja nggak tahu Nih, gue. jadi tuh kalau persamaan regresi itu rumusnya ini. Nah, jadi kalau mau cari Y taksiran itu kita harus hitung dulu A sama B sigma X-nya. Nah, cara nyari A-nya itu kita harus temuin dulu sigma Y. Kalau udah ketemu sigma Y, dikurangin B dikali sigma X. Kalau udah ketemu A, lanjut ke B. Nah, di B-nya cari dulu nilai N-nya dikali sigma X. Jadi kita ngerjain B dulu apa A dulu? A dulu. Oh, ngerjain A dulu. Kalau misalnya A-nya udah, baru bisa pilih B. Kalau misalnya dua-duanya udah ketemu, baru deh
bisa ikutin rumus ini. Oh, jadi ngerjain ini dulu baru ini ya? Iya. Oh, kalau udah ketemu semuanya tinggal masukin sesuai rumus. Oh, ngerti kan? ngerti.